Suara rakyat yang bisa kita lakukan sekarang adalah kemudian membahas apa yang kira-kira ada di benak rakyat yang memilih, begitu kurang lebih ya, Prof. Hamdi. Saya tertarik dengan lirikan matanya Prof. Tapi saya masih ke Mas Nudi terlebih dahulu. Mas Nudi, kalau kita mencoba untuk tadi mengukur Jokowi effect, oke lah. Tapi yang Anda temukan kemudian di lapangan ketika ada kenyamanan, aku mengutip tadi ya, rasa lebih nyaman kalau berlangsung satu putaran saja. Again, ini tidak ada data valid. Adakah temuan selain sosok dan juga keberlanjutan yang kemudian mengarah kepada hasil hitung cepat yang sekarang? Ya, jadi apa yang tadi dibicarakan misalnya soal ada kehendak dari pemilih untuk Pilpres ini berlangsung satu putaran. Kalau kita pakai perspektif bandwagon effect misalnya soal banyak kemudian pemilih gitu kan, memilih kepada kandidat yang potensial untuk menang gitu. Dari sisi teori tersebut menurut saya konteks ini cukup relevan ya untuk menjelaskan hal tersebut gitu. Tapi Pilpres kali ini gitu dengan tiga pasangan calon gitu tentu sangat menarik ya. Dan efek segregasi sosialnya kan tidak sekeras 2019 yang lalu. Dan tadi seperti dibincangkan misalnya ada pemilih mungkin yang khawatir ya itu terjadi. Termasuk kita bisa mengaca ke Pilkada DKI Jakarta misalnya gitu. Dan ini maaf, saya harus konfirmasi. Artinya kekhawatiran kalau ini berlangsung 2 putaran kemudian akan terjadi segregasi tadi, perpisahan atau misalnya juga potensi untuk tereskalasi dengan mengkhawatirkan gitu. Ya. Betul sekali, apalagi ada narasi soal 04 misalnya, jadi 1 plus 3 gitu. Salam 4 jari maksudnya? Iya, salam 4 jari gitu. Jadi 1 dan 3 bersatu misalnya melawan 02 gitu. Tapi kan ini data per hari ini misalnya versi quick count Pilpres akan berlangsung 1 putaran gitu. Artinya terkait dengan capaian perolehan suara gitu yang hari ini didapatkan oleh pasangan Prabowo Gibran, kalau versi exit poll kita tadi variabelnya ya, jadi ada karena figur, kemudian karena narasi keberlanjutan Presiden Jokowi, karena program juga termasuk gimmick-gimmick politik seperti gemoy kita tanyakan juga, tapi ternyata tidak terlalu signifikan gitu. Bahwa apakah ada isu tadi yang kaitannya dengan bandwagon effect, orang punya optimisme untuk memilih karena yang bersangkutan potensial untuk menang, ya tentu saja secara teori politik hal tersebut memang ada pemilih yang seperti itu. Bagaimana kita mencoba membaca psikologis pemilih ya, Prof ya, bahwa ini adalah pesta demokrasi yang saya boleh mengatakan kita belajar banyak dari 2019, katakan seperti itu, dari pilkada. Dari 2017 juga pilkada. Iya, jadi artinya ada beberapa pesta demokrasi yang disikapi secara berbeda kali ini. Iya, saya kira iya. Jadi kan polarisasi politik, ideologi dan emosi juga. Jadi ada faktor ikutnya. Jadi dalam psikologi politik ada istilahnya affective polarization itu. Jadi keterbelahan dan itu perasaan saling bermusuhan. Kalau berhadapin vis a vis itu keras sekali benturannya itu. Dan kita pernah masyarakat merasa trauma betul 2017 dan 2019. 2014 juga sebenarnya. Nah, kalau itu berlangsung berlarut-larut 2 putaran, orang kebayang ini 2 putaran kita bermusuhan terus gitu loh. Nah itu makanya mungkin membuat. Ini kan juga, maaf saya potong, ini kan juga yang terjadi di beberapa lokasi yang sebenarnya adalah kantung-kantung suara paslon nomor 3 saya ingin yang menjelaskan berubah. kenapa tadi dukungan masyarakat terhadap satu pasangan satu putaran itu selesai itu mengemuka. Selain itu keluar juga bahwa akan menghemat biaya 21 triliun itu gitu loh, mengurangi polarisasi, mengurangi konflik gitu, mengurangi ketidakpastian gitu loh. Kita cepat lebih selesailah urusan ini kan. Kalau putaran kedua kita masih gantung yang jadi presiden siapa ini. Dan itu juga mungkin ya bagi para investor misalnya, komisioner itu juga suasana yang tidak nyaman. Jadi dalam konteks itu mungkin banyak pihak-pihak yang merasa enak ini kalau selesai satu putaran. Ini psikologis. Iya kan pemilih macam-macam kan. Ada juga
investor, ada juga pelaku bisnis dan macam-macam, ada pedagang juga. Jadi oke, jadi mungkin itu membuat ada tambahan suara itu ke 02. Karena memang dari bandwagon effect tadi yang dikata Duri tadi, kalau itu bekerja ya, yang memang yang menang dalam jajak-jajak pendapat kan 02. Jadi sulit kita menerima logika, misalnya orang pengen 1 putaran, dia pilih 01, dia pilih 03, karena impossible kan. Kalau Anda pengen 1 putaran, yang milihnya 02, kan begitu logiknya. Kalau di kantung-kantung yang tadi biasanya adalah milik dari paslon 3 atau lebih condong kepada paslon 1, tapi ternyata ada beberapa kemudian yang berubah gitu. Bagaimana Anda membacanya? Bagaimana poltreking membacanya? Ya, jadi di Jawa Tengah misalnya versi quick count, jadi perolehan Prabowo Gibran itu di 53% ya. Dan ini menandai bahwa ternyata sangat signifikan juga ya, di atas 50% bahkan gitu perolehan suara Prabowo Gibran. Dan ini kalau bicara Jokowi efek misalnya secara spesifik, tentu konteks Jawa Tengah sangat relevan ya, untuk membicarakan hal tersebut. Artinya di poltreking kita nyebutnya ada fusi politik lah, 2 tokoh figur besar ini kan bersatu, dan ini sudah terjadi di awal-awal pemerintahan ya, waktu itu setelah terpilih di 2019, dan ini berlanjut gitu kan. Artinya ada apresiasi dari pemilih juga terhadap 2 figur tersebut. Secara spesifik tentu Prabowo ya yang mengalah kayak gitu kan, dan dirangkul oleh Presiden Jokowi kemudian bersatu. Dan konsekuensi atau bonus yang diberikan oleh pemilih ya di hari ini kita bisa melihat lewat hasil quick count gitu, bahwa ternyata apa yang dilakukan kalau kita menyebutnya investasi politik 5 tahun yang lalu oleh Prabowo, dia mendapatkan pemilih Jokowi gitu kan, sekaligus juga mengukuhkan pemilih dirinya kayak gitu di Pilpres sebelumnya. Oke, walaupun lagi-lagi memang kita harus menunggu ya Prof ya, menunggu hasil dari KPU. Tapi saya mau nambahin sedikit. Boleh, ternyata silakan, punya Prof. data survei. Oke, kaitannya 5 hari sebelum kita nggak publikasi, kita punya data. Ternyata untuk Jawa Tengah itu terjadi split ticket voting. Split ticket voting. Artinya apa? Suara PDIP kan tidak tergerus untuk legislatifnya, tidak banyak. Tapi Ganjar tergerus banyak. Artinya pilihan terhadap partai, parpol dan paslon itu berbeda. ini 2 hal yang Jadi berbeda. mungkin dia pilih PDIP, tapi paslonnya 02. Itu namanya split ticket voting, dan itu terjadi. Apakah itu baru terjadi ketika pasca debat terakhir di masa-masa injury time, atau sebenarnya adalah sesuatu yang sudah terbaca sejak katakanlah sebulan terakhir? Ada datanya. Jadi kita juga punya data betul ternyata bahwa swing voter itu paling banyak terjadi di paslon pendukung Ganjar. Swing voters hanya terjadi di paslon nomor urut 3. Paling banyak terjadi di nomor urut 3. Iya. Oke, menarik. Baik, kalau begitu untuk menutup perbincangan kita pada hari ini, saya ingin mendengar terakhir penutup dari Mas Duri dan juga dari Prof Hamdi. Kita harus menunggu, betul, tapi apa yang bisa diantisipasi dari hal ini? Sebelum kan kita bicara Pilpres, setelah ini Bapak-Bapak akan bicara mengenai Pileg begitu kan. Apa yang kemudian bisa diantisipasi, karena harapan saya adalah jangan sampai ini memicu hal-hal yang tidak kita inginkan. Masyarakat tetap harus menunggu, tapi mengapresiasi data. Monggo, silakan Mas Duri. Ya, jadi kita lihat tadi 3 kandidat Capres-Cawapres sudah menyampaikan statementnya ya. Tapi sampai sejauh ini kan mereka tetap optimis menang ya. Terutama yang paslon 01 dan 03 gitu. Tetapi data kan menunjukkan hari ini yang unggul bahkan hampir 60% adalah Prabowo Gibran gitu. Dan kerja quick count ini kan kerja saintifik ya, sudah teruji gitu. Dan termasuk pasangan nomor urut 1 pernah menikmati quick count ya di Pilkada DKI Jakarta. Tapi kenapa kemudian hari ini misalnya ya tidak percayalah mungkin dengan hasil quick count, atau sebenarnya mengajak para relawan simpatisannya untuk tetap optimis gitu. Karena yang menentukan nanti tetap real count KPU gitu. Betul. Tetapi bagi kita ya siapapun yang terpilih itu adalah pilihan rakyat Indonesia. Dan pasangan Prabowo Gibran tadi sudah menyampaikan statementnya
untuk merangkul semua gitu. Artinya kalau kita melihat data quick count hari ini, yang hampir dipastikan atau ya bisa kita pastikan versi quick count poll tracking bahwa pilpres kali ini ya berlangsung satu putaran dan pemenangnya adalah Prabowo Gibran. Dan ini adalah pilihan rakyat yang harus ya kita hargai bersama. Tetap menghargai pilihan rakyat. Ini yang harus dijaga ya Prof ya? Setuju. Saya menggarisbawahi lagi bahwa quick count itu adalah dulu bahkan sebenarnya banyak orang lupa. Quick count itu diciptakan oleh pemerhati demokrasi dulu National Democratic Institute untuk sebenarnya mengawal proses demokrasi di banyak negara yang KPU-nya itu curang. Jadi supaya itu menghambat itu dilakukan hitung cepat setelah pemilu selesai supaya mengurangi potensi suaranya diubah-ubah oleh komite pemilu yang di banyak negara yang kacau-kacau itu dulu. Ya, negara yang tidak demokratis. Itu kelahiran metode quick count. Tapi setelah itu banyak manfaat juga untuk kita bisa mengetahui lebih cepat hasil pemilihan. Karena itu berbasis teori probabilitas statistik matematik yang sudah terbukti valid gitu loh. Jadi kalau secara saintifik kita bisa katakan betul bahwa ini angkanya nggak akan jauh-jauh beda nanti dengan hitungan seluruhnya oleh KPU. Tetapi tentu bahwa yang berhak menyatakan secara resmi siapa pemenangnya ya, tetap KPU. Tetap KPU dan itu kita harus tunggu. Ya. Nah, ke depan setelah ini apa yang bisa kita lakukan? Kalau menurut saya kita cooling down lah gitu ya. Jadi biarkanlah bahwa proses-proses pemilu memang betul masih akan berjalan panjang lagi. Misalnya ya, tidak ada pemilu yang sempurna juga. Ya. Ada mungkin kecurangan-kecurangan di tingkat pileg di mana di sebuah tempat itu biasa. Artinya itu. Pengumpulan bukti tetap harus dilakukan, pengawasan tetap harus dilakukan. Supaya kita tetap mengkoreksi praktek-praktek yang tidak benar dalam demokrasi kan, itu maksudnya. Dan kalau perlu itu dibawa ke pengadilan, ya harus. Kalau terjadi kecurangan-kecurangan bawa. Gitu. Dan itu bagian dari cara kita membersihkan demokrasi gitu ya. Jadi kerja-kerja politik juga tidak. Tapi bahwa misalnya pemilu sudah selesai, bahwa sebenarnya 3 calon ini itu kan juga sebenarnya teman-teman juga cuma coba kita lihat ya. Pak Prabowo dulu menjadikan Pak Jokowi sebagai 2012 kan dia pendukungnya. Ketika di awal kota DKI Jakarta. Oke. Ya. 2014 Pak Prabowo Pak Jokowi berhadapan. Ketua pemenangan pemilunya Pak Mahfud waktu itu. Oke. Waktu itu 2014 jubirnya Pak Anies. Oke. Nah, 2017 Pak Anies disponsori oleh Pak Prabowo dan Pak JK ke DKI. Agak jauh. Ingin saya katakan, orang ini bersaudara-saudara aja sebenarnya. Janganlah di bawah itu ribut gitu loh. Kita semua menyikapinya dengan percaya dengan prosesnya, tetap mengawal, tapi tetap tidak boleh merespons secara berlebihan. Ya, karena ini bukan permusuhan, bukan perperangan, bahkan ya, Cawapres itu ini adalah teman-teman proses semua sebenarnya. Saya sepakat.